Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem, salah satu topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang teori sistem dan berpikir sistem. Jika ditinjau dari sejarah perkembangan ilmu administrasi, teori sistem ini memang dapat dikatakan relatif baru. Teori ini muncul sebagai reaksi positif terhadap administrasi klasik yang terlalu menekankan pada pembagian tugas dalam melaksanakan suatu program. Menyadari bahwa suatu organisasi pada dasarnya dibentuk oleh sekelompok manusia yang berinteraksi antara satu dengan yang lain, maka muncullah teori hubungan manusia serta teori perilaku yang merupakan dasar dari teori sistem ini. Nah, kalau kita coba kaji teori sistem ini atau istilah sistema itu berasal dari bahasa Latin dan dalam bahasa Yunaninya sustema, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Secara sederhana, suatu sistem ini dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu dengan yang lain. Nah, sistema atau sistem ini menurut ahli lain seperti menurut J.B. Dapes 1984, bahwa sebuah sistem ini terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran atau maksud. Atau kalau menurut Raymond, sistem ini adalah himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan. Sehingga sistem ini juga merupakan suatu bagian yang saling berhubungan, yang berada di dalam satu wilayah atau memiliki item-item pergerakan. Nah, dari istilah ini, jika kita mau sederhanakan, berarti sistem ini sebenarnya merupakan suatu urutan kegiatan yang digunakan untuk menjelaskan apa, what, yang harus dikerjakan, siapa atau who yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan bagaimana mengerjakannya. Nah, itu kalau kita lihat secara harfiah atau dari segi kata per kata. Nah, selanjutnya, sistem ini jika kita definisikan dari berbagai pendekatan, yang pertama adalah pendekatan prosedur, yang kedua nanti adalah pendekatan elemen. Pendekatan prosedur ini, sistem ini adalah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Ini yang kalau kita definisikan dari pendekatan prosedur. Tetapi sistem ini juga bisa kita dekati dari pendekatan unsur atau elemen. Sistem itu adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, oleh karena itu, kita coba memahami apa sih sebenarnya tujuan dari sebuah sistem tersebut. Nah, tujuannya sistem tadi adalah suatu sistem yang dibuat tertentu, memiliki maksud tertentu. Jadi sistem ini dibuat untuk mencapai suatu tujuan, goal, dan objek atau sasaran. Jadi sistem tadi tujuannya adalah agar tujuan tadi dapat tercapai. Nah, karena tadi saya sampaikan bahwa sistem itu merupakan teori yang berkaitan dengan administrasi, maka kita juga harus memahami
bahwa tujuan yang dicapai tersebut haruslah tujuan yang efektif dan efisien. Nah, tujuan yang lain biasanya dihubungkan dengan ruang lingkup yang lebih luas dan sasaran biasanya dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Jadi tujuan ini lebih luas, sedangkan sasaran itu biasanya disajikan dalam hal yang lebih sempit. Selanjutnya kita memahami apa sih sebenarnya karakteristik daripada sistem tadi. Yang pertama bahwa sistem ini bersifat hierarki, tersusun dari subsistem-subsistem yang merupakan sistem tersendiri. Nah, jadi pada hierarki ini ada yang sistem yang lebih tinggi dan ada sistem yang lebih rendah. Nah, pada hierarki yang lebih tinggi biasanya muncul sifat baru atau yang mungkin dengan istilah emergent properties. Jadi ini yang berbeda dengan sifat-sifat pada tingkat yang lebih rendah. Misalkan kalau kita ambil contoh tong sama seng. Tong itu adalah tempat mungkin yang bisa kita gunakan untuk menampung sampah misalkan atau air. Sedangkan seng itu adalah bahannya. Tapi kalau ini dijadikan satu maka muncul istilah baru atau sifat baru. Tong seng itu adalah jenis sayur misalkan yang bisa dimakan atau jenis menu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat baru tadi. Nah, sifat baru ini akibat interaksi dari subsistem-subsistem. Interaction of the subsystem yang bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan juga karakteristik dari sistem ini bahwa sangat penting untuk melakukan pendekatan holistik dan bersifat sistematik. Nah, kemudian dari karakteristik ini tentunya bahwa sistem tadi terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen tadi dapat terdiri dari beberapa subsistem atau subbagian, di mana setiap subsistem tersebut memiliki fungsi khusus dan akan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu adalah karakteristik dan sekarang syarat dari sistem. Jadi sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan suatu tujuan. Kemudian elemen sistem itu harus mempunyai rencana yang ditetapkan dan adanya hubungan antara elemen di dalam sebuah sistem yang dibangun tadi. Nah, itu merupakan syarat dari sebuah sistem. Nah, sekarang unsur-unsur di dalam sistem itu apa sebenarnya? Unsur-unsurnya itu meliputi input, proses, keluaran, sasaran, dampak, dan mungkin ada juga di situ adalah lingkungan. Nah, tetapi mungkin secara skop yang lebih besar bahwa komponennya itu adalah objek. Jadi ini berupa bagian, elemen atau variabel. Kemudian ada atribut, ya, ada atribut. Jadi ini sifat kepemilikan sistem dan objeknya dan hubungan internal di antara objek-objek di dalamnya serta lingkungan. Nah, ini tadi yang berada atau yang merupakan komponen dari unsur-unsur dalam sebuah sistem yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau kita sederhanakan dalam bentuk diagram, nah, dapat kita pahami seperti ini. Jadi ada masukan, proses, keluaran. Keluaran itu nanti akan memberikan umpan balik dalam mekanisme pengendalian. Sehingga dari proses itu akan mencapai sebuah tujuan. Nah, namun ada batasan bahwa ini juga kita harus memperhatikan lingkungan. Sehingga itu semua nanti akan berpengaruh terhadap tujuan yang ingin kita capai tersebut. Nah, kalau kita berbicara tadi masukan atau input, ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau di dalam ilmu administrasi kesehatan, input itu biasanya dalam bentuk sumber, ya, sumber, kemudian tata cara, sumber tadi resources, kemudian tata cara prosedur atau kesanggupan
capacity ya. Itu dari segi input. Nah, sumber tadi itu dibagi menjadi 3. Ada sumber tenaga, mungkin bisa kita bedakan, ada tenaga ahli, misalkan di situ ada dokter, ada bidan, ada perawat, dan tenaga tidak ahli, ya, misalkan pesuruh, penjaga, dan lain-lain. Kemudian ada sumber modal, ya. Jadi sumber modal itu dibedakan menjadi modal bergerak, uang atau giro, kemudian modal tidak bergerak, itu misalkan bangunan, tanah, atau sarana kesehatan. Nah, yang ketiga adalah sumber alamiah. Jadi sumber alamiah ini adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang tidak termasuk sumber tenaga dan sumber modal. Sedangkan tata cara adalah berbagai kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan yang dimiliki dan yang diterapkan. Yang terakhir di dalam masukan ini adalah kesanggupan, adalah keadaan fisik, mental, biologis dari tenaga pelaksana. Nah, setelah kita berbicara masukan, tadi adalah kita berbicara tentang proses. Nah, proses ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam ilmu administrasi atau ilmu manajemen, proses ini paling sering kita kenal dengan istilah fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini nanti dalam berbagai pakar berbeda-beda, tapi yang paling klasik atau yang paling universal biasanya kita mengenal POAC yang dikenalkan oleh Josh Terry. POAC itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Tetapi sebenarnya dalam fungsi-fungsi manajemen ini masih banyak yang lainnya, seperti yang dikenalkan oleh Stoner, kemudian yang dikenalkan oleh Ernest, yang dikenalkan oleh Richard, Griffin, dan lain-lain. Nah, itu semua adalah berkaitan dengan proses. Dan sedangkan output, ya, output atau keluaran ini merupakan hasil dari pemrosesan. Jadi pada sistem kesehatan, keluaran ini bisa berupa kesembuhan pasien atau malah perburukan kondisi pasien. Tetapi dalam kapasitas dengan masyarakat bisa jadi ini kepuasan terhadap pelayanan kesehatan atau baik itu UKP maupun UKM. UKP adalah upaya kesehatan perseorangan, UKM itu adalah upaya kesehatan masyarakat. Nah, kemudian ada lagi di dalam tabel ini atau diagram ini adalah umpan balik. Jadi ini mekanisme pengendalian atau kontrol mekanisme diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau feedback yang mencuplik keluaran. Jadi umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun pada proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Dan yang terakhir dari diagram ini adalah lingkungan. Jadi lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap fungsi suatu sistem dalam arti bisa merugikan atau juga menguntungkan. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan fungsional sistem. Sedangkan yang menguntungkan harus terus dijaga karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem tersebut. Nah, ini yang berkaitan dengan diagram sistem ini. Nah, kemudian setelah kita memahami teori sistem, ternyata juga bahwa teori sistem ini istilah sistem atau definisi sistem juga didefinisikan oleh Peter Senge, ini terutama dalam kaitan dengan kepemimpinan, ya, di mana Peter Senge ini menyatakan bahwa sistem tadi atau sebuah sistem itu adalah sesuatu yang memelihara keberadaannya dan berfungsi sebagai sebuah kesatuan melalui interaksi bagiannya. Ya, itu yang didefinisikan oleh Peter Senge. Nah, sebelum kita memahami lebih mendalam tentang konsep-konsep sistem yang disampaikan oleh Peter Senge, maka kita juga harus memahami bahwa ini istilah ini nanti dalam kaitan adalah berpikir sistem. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mengapa kita harus berpikir sistem? Jadi
kita harus tahu bahwa untuk menjawab itu kita harus tahu bahwa organisasi itu adalah kompleks dan makin kompleks, ya. Jadi semua masalah organisasi yang ada tidak akan berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan. Analisis mendalam tentang masalah tertentu secara terpisah ternyata belum bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Nah, oleh karena itu maka berpikir secara sistem ini perlu dibangun, ya, perlu dibangun. Nah, berpikir secara sistem, kalau tadi di depan definisi tentang sistem, sekarang berpikir sistem itu adalah sebuah disiplin untuk melihat sesuatu secara menyeluruh. Jadi ilmu dan alat yang dikembangkan untuk melihat keseluruhan pola secara lebih jelas dan membantu kita bagaimana mengubahnya secara efektif. Nah, ini yang dimaksud dengan berpikir sistem. Tapi berpikir sistem ini juga dapat, atau system thinking ini dapat didefinisikan sebagai hal yang lebih ke arah proses, memahami dan berpikir bagaimana agar kita memandang suatu sistem dalam perspektif yang lebih luas, melihat keseluruhan pola berbagai macam komponen di dalam sistem tadi dan saling mempengaruhi satu sama lain di dalam suatu kesatuan. Contoh, di dalam suatu organisasi, bagaimana kita memahami suatu sistem yang terdiri dari orang-orang, struktur, dan proses dapat saling bekerja sama agar membuat organisasi tersebut dapat bekerja dengan baik ataupun tidak baik. Nah, jadi berpikir sistem itu ada juga didefinisikan sebagai cara pandang, pengetahuan, dan instrumen untuk memperjelas pola keseluruhan sehingga dapat dilakukan intervensi menjadi lebih efektif. Nah, berpikir sistem tadi sudah kami sampaikan bahwa bagaimana melihat sesuatu itu secara menyeluruh. Nah, dalam hal ini sebuah framework atau kerangka, ya, atau kerangka kerja untuk melihat hubungan, kesaling hubungan, bukannya hal untuk melihat pola perubahan. Jadi bukan juga potret yang statik, tapi ini bagaimana kita melihat hubungan-hubungan yang kemungkinan bisa terjadi di dalam sebuah organisasi. Jadi sebuah set prinsip umum, lintas disiplin bisa terjadi, demikian juga sebuah set teknis dan alat umpan balik maupun kontrol yang saling mengontrol, ya. Sebagai contoh, misalkan contoh sistem ini, mobil adalah sebuah sistem yang terdiri dari setir, roda, mesin, dan sebagainya. Setir, roda, dan mesin itu berinteraksi dan berintegrasi sehingga mobil menjadi sebuah alat transportasi. Nah, demikian juga manusia. Jadi manusia adalah sebuah sistem yang terdiri atas banyak subsistem-subsistem. Dengan demikian, jika kita berpikir sistem tadi, maka kita akan diarahkan untuk melihat suatu permasalahan sebagai bagian dari suatu sistem secara luas, bukan sebagai suatu bagian spesifik yang terpisah. Dengan demikian, akan lebih mudah di dalam mengidentifikasi isu-isu yang ada di suatu sistem, kemudian berusaha berpikir lebih luas dalam jangka panjang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, tadi kami sampaikan bahwa berpikir tujuan sistem. Nah, sekarang kita bagaimana ini berpikir sistem? Tujuannya untuk apa? Jadi berpikir sistem itu untuk menstimulasi cara melihat, cara berpikir, dan wawasan. Kemudian kita tidak ingin hanya melihat dan memahami, tetapi juga bertindak dan menghasilkan yang lebih baik. Dunia yang kita atasi ibarat gunung es, jadi banyak tersembunyi di bawahnya. Oleh karena itu kita harus memahami suatu permasalahan itu secara lebih holistik. Nah, ini sebagai contoh bagaimana kita melihat persoalannya. Jadi kalau kita lihat ada permasalahan di permukaan, sebenarnya permasalahan di permukaan itu sebenarnya seperti gunung es tadi yang terpendam. Nah, yang di bawah inilah kita latih bagaimana kita melatih berpikir. Mungkin ada sebab-sebab langsung di situ, ada sebab-sebab tidak langsung lagi di bawahnya, atau ada sebab-sebab mendasar lainnya.
Nah, ini yang harus dilatih sehingga kita dapat memahami bagaimana sih sebenarnya contoh konkret dalam berpikir sistem ini. Nah, tadi sudah kami katakan bahwa di dalam berpikir sistem itu yang juga menjadi perhatian adalah bagaimana interaksi. Nah, ini kalau kita lihat dari pendekatan analitik bahwa X dengan Y, ya X1, X3, X2 itu semua dengan satu arah akan berdampak pada Y. Tetapi kalau kita berpikir sistem, maka sebenarnya bukan hanya X1 yang ke Y, atau X2 yang ke Y, atau X3. Tetapi bisa merupakan suatu hubungan timbal balik di antara seluruh variabel-variabel atau elemen-elemen dalam sistem tersebut. X1 bisa ke Y, X1 bisa ke X2, X1 bisa ke X3, dan begitu sebaliknya. Nah, oleh karena itu, dengan kita melakukan pendekatan sistem, maka kita akan lebih melihat secara menyeluruh suatu permasalahan yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, sekarang kalau berpikir sistem di dalam organisasi, menurut Peter Seng tadi, ada sistem berpikir sistem itu bisa nanti dalam kaitan team learning, dalam personal mastery, dalam mental model, dalam share vision, dan ini mungkin nanti akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya dalam mata kuliah ini. Nah, tetapi yang harus kita tahu bahwa berpikir sistem itu di dalam kepemimpinan yaitu harus memperhatikan bagaimana team learning-nya, personal mastery-nya, mental model maupun share vision-nya. Nah, kemudian yang kita juga harus pahami bahwa struktur itu akan mempengaruhi perilaku. Jadi kalau diletakkan di dalam sistem yang sama, setiap orang meskipun berbeda, cenderung akan menghasilkan hal yang serupa. Jadi kalau kita ambil contoh ya, kalau diletakkan contoh ini, kita ambil contoh, orang Indonesia itu cenderung disiplin ketika berada di Singapura. Padahal kita tahu orangnya sama. Cuma karena struktur atau sistem lingkungannya yang berbeda, sehingga dia bisa lebih disiplin. Atau bisa juga contoh lain, misalkan mantan pejabat pemerintah menjadi kritis ketika sudah pensiun. Tetapi tatkala dia menjabat, kurang kritis. Ini artinya lingkungan sangat menentukan bagaimana perilaku seseorang di dalam memperhatikan suatu kondisi permasalahan yang ada. Mengapa hal itu bisa terjadi? Oh, ternyata ada kekuatan yang bekerja. Jadi kejadian yang kita lihat atau alami adalah dampak dari kekuatan yang bekerja di latar belakang. Kekuatan itu bekerja seringkali tanpa kita sadari dan sering membuat usaha dan intervensi yang tidak berarti dalam jangka panjang. Mau tidak mau, suka tidak suka, struktur yang bekerja itu akan memberikan dampak, ya, akan memberikan akan dapat membuat kita bertindak berbeda pada kondisi tertentu. Nah, sekarang pertanyaan lanjutnya, dalam aplikasinya berpikir sistem ini apa sebenarnya yang ingin dituju? Tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan-tujuan adalah bagaimana untuk mencapai tujuan dengan efektif, tetapi juga di luar itu di dalam sistem kepemimpinan bahwa dengan kita berpikir sistem diharapkan kita bisa lebih bijak dan santun di dalam menerima perbedaan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Atau mengapa hal ini? Nah, ini pertama adalah bahwa sebuah sistem itu mempunyai karakteristik di luar dan lebih dari karakteristik bagian yang membentuknya. Sistem terdiri dari hierarki, ada sistem yang lebih tinggi dan ada sistem yang lebih rendah, misalkan sektor kesehatan dengan rumah sakit atau kamar bedah. Tingkat yang lebih tinggi pada hierarki tersebut memiliki kebaruan tadi ya, yang berbeda dengan sifat-sifat yang lebih rendah. Nah, ini pentingnya. Jadi inilah pentingnya. Jadi tidak ada lagu yang hanya menggunakan satu note.
Jadi kalau kita sudah berpikir sistem, maka kita paham suatu pekerjaan itu tidak akan bisa dikerjakan hanya oleh satu staf saja. Ya, satu staf mengerjakan itu pasti lingkungan-lingkungannya juga akan berinteraksi. Bisa dalam rangka untuk memberikan uh, sumbang pemikiran, bisa dalam bentuk memberikan bagaimana kondisi kerja supaya lebih baik. Jadi semua itu akan memberikan dampak. Jadi demikian juga organisasi yang hanya direktur saja itu tidak akan jalan. Nah, inilah mengapa kalau kita berpikir sistem, maka kita berharap bahwa dua pendapat yang persis sama tidak pernah bisa saling melengkapi. Itulah pasti ada perbedaan-perbedaan. Kemudian kita lanjutkan ke pada materi selanjutnya. Jadi untuk memahami itu, jadi untuk mendorong, merangkul perbedaan tadi, maka kebiasaan merenungkan berbagai pendapat dalam diri itu perlu ditularkan dalam organisasi. Jika ada usulan dari orang lain, jangan segera diikuti, jangan juga segera dibantah. Pikirkan usulan tandingan baik yang berbeda maupun yang sebaliknya. Dorong orang lain untuk mengungkapkan usulan tandingan baik yang berbeda maupun yang sebaliknya. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk melatih, dalam rangka juga untuk pengembangan berpikir sistem, dalam rangka tadi adalah santun dan mau menerima perbedaan itu dapat kita terapkan dalam hal nanti memimpin. Jadi sekali lagi, dengan kita mempelajari berpikir sistem, kita merenungkan berbagai aspek atau unsur-unsur terkecil sekalipun dalam sebuah organisasi, sehingga sekali lagi kita menghormati orang lain dalam posisi atau jabatan apapun, karena semua itu pasti akan membawa dampak dalam sebuah organisasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, demikian materi pada pertemuan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan pada topik-topik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.